Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi terkait materi program fortifikasi produk susu di Indonesia. Untuk anggota kelompok, saya sendiri Rahman Habibi, Krisna Lotkarina, Selvia Abcinta, dan Tiara Aprilia. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan membahas latar belakang fortifikasi susu untuk mengatasi kekurangan gizi mikro, prevalensi anemia dan stunting masih tinggi, konsumsi susu masyarakat masih rendah, fortifikasi menambah zat gizi penting Fe, vitamin dan juga mineral. Nah, fortifikasi susu menjadi strategis penting dalam mengurangi defisiensi nutrisi seperti zat besi, vitamin dan juga mineral. Konsumsi susu di Indonesia itu masih rendah, sedangkan masalah anemia dan stunting banyak ditemukan pada remaja dan juga anak-anak. Produk susu fortifikasi dapat menjadi solusi praktis untuk kelompok rentan. Next. Baiklah, di sini ada sejarah fortifikasi. Program fortifikasi di Indonesia dimulai pada era 1990-an. Nah, dengan fokus awal pada penanganan defisiensi yodium melalui fortifikasi pada garam. Seiring dengan berjalannya waktu, program ini berkembang ke komoditas lain seperti tepung terigu dan juga kemudian meluas ke produk susu pada awal tahun 2000-an. Nah, inovasi fortifikasi juga terus dikembangkan termasuk penggunaan bahan lokal seperti daun kelor dan juga kulit buah naga untuk meningkatkan nilai nutrisi serta aktivitas antioksidan pada produk susu. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, di sini ada nutrisi utama dalam fortifikasi. Yang pertama di sini ada zat besi. Yang kedua ada vitamin A dan D, ada zinc, asam folat, lalu mencegah zinc dapat mencegah anemia, lalu zinc, asam folat, lalu mencegah zinc dapat mencegah anemia, lalu tolong besarkan lagi, oi. Kaget bagian aku potong ya, Bi. Tadi tidak nampak, aku sumpah. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada nutrisi utama dalam fortifikasi susu. Yang pertama ada zat besi. Zat besi dapat mencegah anemia, vitamin A dan D, imunitas dan melindungi imunitas dan tulang. Zinc dapat pertumbuhan sel, asam folat melindungi kalsium, kalsium dapat melindungi tulang dan gigi. Nutrisi dipilih berdasarkan masalah gizi paling umum di Indonesia, terutama pada anak dan remaja. Next. Baik, di sini ada efektivitas fortifikasi, membantu menurunkan angka anemia, terbukti meningkatkan kadar hemoglobin pada remaja putri. Berkontribusi pada penurunan stunting dengan memenuhi kebutuhan zinc dan vitamin D. Lalu meningkatkan perkembangan kognitif anak melalui peningkatan mikronutrien esensial, memperbaiki imunitas terutama pada balita dan ibu hamil dengan asupan gizi kurang. Terakhir, efektivitas meningkat jika dikombinasi dengan edukasi gizi dan konsumsi rutin. Baik, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya Krisna.
Baik, di sini ada dampak sosial, yang dimana ada yang pertama mengandung perkembangan generasi produktif nasional. Yang kedua mengurangi biaya kesehatan terkait anemia dan stunting. Yang ketiga membantu pemenuhan gizi di daerah rawan pangan. Yang keempat menjadi alternatif intervensi jangka panjang selain suplementasi. Next. Baik, di sini ada strategi peningkatan, yaitu yang pertama mengembangkan inovasi teknologi seperti mikroenkapsulasi agar nutrisi lebih stabil. Yang kedua, memperluas sertifikasi wajib pada susu bubuk, UHT, dan produk fermentasi. Yang ketiga, menekan biaya produksi dengan pemanfaatan bahan lokal kaya nutrisi, atau misal daun kelor, kacang hijau. Yang keempat ada penguatan pengawasan mutu oleh BPOM dan Dinas Kesehatan Daerah. Yang kelima yaitu ada edukasi gizi melalui sekolah, posyandu, media sosial, dan kampanye pemerintah. Yang terakhir, menyediakan susu fortifikasi yang terjangkau untuk keluarga penghasilan rendah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini ada tantangan fortifikasi. Yang pertama ada teknis, risiko perubahan warna dan rasa akibat penambahan zat besi. Yang kedua, penurunan stabilitas nutrisi saat pemanasan atau penyimpanan. Yang ketiga, ketersediaan teknologi enkapsulasi masih terbatas. Selanjutnya ada ekonomi. Yang pertama, bahan fortifikasi relatif mahal, menaikkan harga produk jadi. Yang kedua, produsen kecil sulit menerapkan fortifikasi karena biaya alat dan uji laboratorium yang mungkin agak mahal. Yang terakhir ada sosial dan edukasi. Yang pertama, rendahnya kebiasaan minum susu pada masyarakat. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang pemanfaatan fortifikasi. Dan yang terakhir, alergi susu dan preferensi budaya tertentu menghambat konsumsi. Next. Baik, di sini ada standar mutu yang perlu dipenuhi. Yang pertama adalah kandungan protein kurang lebih 6,5% susu bubuk. Yang kedua, kandungan lemak minimal sesuai SNI produk susu. Yang ketiga, tidak menggunakan fortifikan melebihi batas maksimum. Yang keempat, wajib mencantumkan label nutrisi fortifikasi. Baiklah, untuk kesimpulan, dapat kita simpulkan fortifikasi susu penting untuk perbaikan gizi masyarakat dan perlu juga didukung regulasi oleh pemerintah yang dimana susu efektif menurunkan anemia dan stunting. Tapi masih ada tantangan teknis dan ekonomi. Juga perlu kolaborasi dan edukasi kepada masyarakat. Fortifikasi susu adalah solusi jangka panjang dalam penanggulan masalah gizi mikro dan mendukung masa depan generasi sehat di Indonesia. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami terkait tugas fortifikasi produk susu di Indonesia. Kurang lebih mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.